Zahra Kamila ya, terkendala. Saya klik izin dulu ya, nanti kalau misalkan dia udah hadir nanti kita ubah lagi. Adelia Rahmadanti Hadir, Pak. hadir ya. Ya, sebentar. Adinda Herlia. Oh, Herlia ini moderator. Oke, Adinda Rizkita belum hadir. Oke, baik. Hadir, Pak, di neris kita. Bapak, maaf, suaranya kecil lagi. Kecil lagi? Iya. Bentar. Oke, ya, udah besar, kencang suaranya? Masih kecil, Pak. Oh, masih kecil. Sekarang besar nggak? Masih kecil, Pak. Oh gitu. Adinda Rizkita, kedengaran suaranya? Hadir, Pak, ada di neris kita. Oh, hadir ya. Oke, baik, sebentar. Ya, suara Bapak jelas ya, keras ya sekarang ya? Baik. Alia Sofwah Hadir, Hanifa. Pak. Ya, baik. Hadir. Azra Alia Sakinah. Hadir, Pak. Ya, Claudia Anggraini. Sesuatu Hadir, Hasan. Pak. Oke, baik. Dia Permata. Hadir, Pak. Dewi Anggraini. Hadir, Pak. Devita Ngabehi Putri. Hadir, Pak. Jihan Fauzia. Hadir, Pak. Karena Pasa. Hadir, Pak. Khalifa Rizki. Khalifa Rizki Putri. Oke, belum ada. Khairud Darojatul Wafa. Hadir, Pak. Oke, Lintang Ardining Tias. Hadir, Pak. Mufidah tadi bertanya ya. Hadir, Pak. Nola Natasha. Hadir, Pak. Nur Aziza Armi. Hadir, Pak. Ya, Raihana Fauzia. Hadir, Pak. Resa Marcela Tiasana. Hadir, Pak. Ya, Rizka Laili Ramadanti. Hadir, Pak. Salsa Amelia Putri. Hadir, Pak. Siti Muthia. Hadir, Pak. Ya, Sahidah Nur Islami. Sahidah Nur Islami. Oke, tidak ada. Izin, Pak. Ya, izin ya. Zain Hatta Adlani. Zain. Oke. Izin, Pak. Izin juga. Ini sering banget Zain izin. Adelia Septa Kusuma. Hadir, Pak. Ya. Bagi yang tahu Zain Hatta Adlani suruh tetap masuk gitu ya, dia karena udah izin sering banget nih. Alustri Bapak, maaf kalau nggak salah, Zen izin dah, Pak. Ya, maksudnya jangan terlalu banyak sering izin ya. Alustri Oh, iya, Pak. Darmawati. Hadir, Pak. Ya, Bunga Ayu Maulida. Hadir, Pak. Ya, Kairani Budianti. Hadir, Pak. Ya, Khalifalillah. Oh, bertanya dulu nih Khalifalillah. Hadir, Pak. Rajin nih, bagus. Maya Dwi Febrianti. Maya, oh nggak ada izin. Mehira Filza Atmoko. Hadir, Pak. Ini Hadir, namanya Pak. Mehira ini. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau tadi Maya Dwi Febrianti nggak ada ya? Izin ya. Baik. Bayu Al-Fahri. Muhammad Bayu Al-Fahri. Izin juga. Oke, Nabila Dwi Astuti. Hadir, Pak. Baik, Nanda Hamidah. Oh, ini kembarannya Rizky Hamidah. Hadir, Pak. Ya, apa ada yang belum ke absen? Saya Pak Rasmalina, tadi kendala sinyal. Oh, absen si keberapa di kampusnya? Absen 9. 9, sebentar. 9 Adinda Herlia Putri. Rasmalina, Pak.
Rosmalina absensi ke-6. Oke, ini udah diklik hadir ya, tadi izin ya. Rosmalina Dwi Astuti ya. Baik. Iya, Pak. Ya. Sementara ini saya cek nih. Bapak, saya Zara Kamila hadir, Pak. Tadi nggak ada suaranya sama sekali, Pak. Oh gitu. Sebentar loading. Iya, kayaknya sinyal deh, Pak. Oh begitu ya. Sebentar. Yang izin 7 orang. Ya, yang izin 7 orang di kelas ini per minggu ini. Ntar saya cek yang izin di sini siapa aja ya. Nakwah Salsabila Rantika izin. Terus ada Zahra Kamila. Hadir, Pak. Siapa namanya? Apanya, Pak? Namamu siapa? Nama kamu? Zahra Kamila, Pak. Zahra Kamila. Oke, Zahra Kamila udah hadir ya, diklik hadir. Oke, selanjutnya yang izin Kalva Rizky Putri. Terus ada lagi Sahidah Nur Islami. Jain Hatta Adlani izin. Terus ada lagi Maya Dewi Febrianti, Muhammad Bayu Al-Fahri. Tidak ada. Sudah, itu saja. Ya. Oke, jadi ada 6 orang ya yang izin. Sisanya hadir semuanya masuk ya. Oke, baik. Ini sudah jam 5:30. Kita percepat saja. Oke. Baik. Yang pertama bisa raise hand nggak ini yang sudah presentasi, bisa raise hand? Bisa nggak raise hand dulu? Halo? Halo, bisa raise hand yang bertanyanya? Yang presentasi tadi? Sudah, Pak. Itu sudah di raise hand. Oh iya, oke. Silakan mulai menjawab ya. Menjawab pertanyaan dari teman Anda. Silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Adinda Rizkita ya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, mengapa sistem pendidikan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial? Jawabannya, sistem pendidikan dapat mendorong perubahan sosial karena dapat mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan ilmu pengetahuan. Melalui pola pikir yang maju, kreativitas yang tinggi, dan kemandirian, manusia bisa mewujudkan berbagai penemuan baru serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sosial. Bagaimana Dinda Rizkita? Apakah jelas jawabannya yang saya berikan? Ya, sudah jelas. Makasih, Dinda. Sama-sama. Sudah, Pak, itu aja. Oke, baik. Ada lagi? Sudah, Herlia. Satu ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Hamida yang bertanya tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong adanya pendidikan berbasis multikultural. Yang pertama, faktor yayasan pendidikan yang bersifat umum, artinya sekolah membuka sekolah bukan berbasis religi atau keagamaan, sehingga peserta didik yang mereka terima dari semua kalangan dan tidak mengkhususkan harus beragama Islam atau yang lainnya. Yang kedua, letak strategis sekolah yang berada di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan menjadi faktor pendukung dalam proses pendidikan multikultural karena masyarakat desa itu memiliki budaya gotong royong dan toleransi yang sangat tinggi.
Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Khalifah Lila yang bertanya tentang, maaf, apa Nanda Hamidah sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Terima kasih, Hanifah. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Khalifah Lila yang bertanya tentang apa saja nilai-nilai dalam demokratis. Yang pertama ada menyelesaikan persoalan secara damai dan bersamaan. Yang kedua, menjalin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah. Yang ketiga, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Bagaimana Khalifah Lila atas jawabannya? Ya, baik. Terima kasih, Hanifah. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Sudah saya jawab semuanya. Ya, oke. Baik Alia, thank you ya. Oke, jawabannya singkat-singkat. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oh ya, yang sudah menjawab bisa diturunkan raise hand. Yang sudah menjawab bisa diturunkan raise hand ya. Oke, silakan selanjutnya. Saya Pak. Silakan. Oh, sebentar. Kalau yang tadi nama lengkapnya siapa tadi yang barusan? Alia Sofwa Hanifah Pak. Alia Sof. Wah, ya oke silakan. Kamu Alia juga. Ajra cuman ya. Azra Alia Pak. Ya. Oke, silakan Ajra. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Nada Huriyah. Pertanyaannya, apa sih pentingnya pluralisme di dalam pendidikan multikultural ini? Indonesia itu kan negara yang memiliki berbagai etnis dan ras ya. Nah, oleh sebab itu, pluralisme diterapkan di pendidikan multikultural agar masyarakat saling menghargai satu sama lain dan untuk meminimalisir terjadinya konflik di dalam masyarakat. Gimana Nada Huriyah, apakah sudah jelas pertanyaan jawabannya? Terima kasih, Azra. Ya, sama-sama. Lalu ada pertanyaan dari Khalifah Lila, apa itu contoh demokrasi pendidikan? Contohnya itu bermusyawarah untuk penyusunan tata tertib sekolah, lalu ada khususnya tata tertib dalam kelas, bermusyawarah dalam penyusunan kelompok piket sekolah, kelompok dalam pelajaran, dan kepengurusan kelas. Gimana Khalifah? Apakah sudah jelas? Ya, baik, Azra sudah mengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu ada pertanyaan dari Nur Azizah Armi. Pertanyaannya, apa tujuan pendidikan multikultural? Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Bagaimana Nur Azizah? Apakah sudah jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Azra. Ya, sama-sama. Lalu pertanyaan terakhir dari Adinda Herlia Putri. Pertanyaannya, apa perbedaan pluralisme dan multikulturalisme? Apakah kedua tipe masyarakat tersebut masih ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang? Multikulturalisme hanya menerima ada perbedaan budaya dan tidak mempelajari budaya lain atau mendalami budaya lain, sedangkan pluralisme itu menerima adanya perbedaan budaya lain dan mempelajari budaya lain yang gunanya untuk menghindari timbulnya konflik. Jadi saya menyimpulkan bahwa pluralisme dan multikulturalisme masih ada di Indonesia walaupun multikulturalisme belum semuanya mengerti atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana Dinda? Apakah sudah mengerti jawabannya? Sudah, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Sudah Pak. Sudah Baik. dijawab semua. Ya, terima kasih. Mantap Ajra. Ya. Walaupun ada 4 penanya, tapi lancar-lancar saja ini ya. Mantap, keren sekali Ajra. Oke, bisa diturunkan raise-nya Ajra. Selanjutnya. Saya, Pak. Ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kanada. Solusi terbaik untuk mencegah siswa hanya mengejar nilai tanpa kejujuran yang ada di PPT saya tadi. Pada PPT saya tadi ada kalimat sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai, mendorong siswa berpandangan bahwa apa yang ia kerjakan dan ia kejar selama di bangku sekolah semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai tinggi tanpa didasari kejujuran. Nah, oleh karena itu pandangan siswa menjadi seperti tidak
jujur dalam mengerjakan ujian dan sebagainya. Biasanya ada beberapa faktor yang mendorong siswa untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama itu tidak percaya diri, malas belajar, kurang memahami pelajaran, dan tidak mau berusaha. Untuk meminimalisir hal tersebut, solusi terbaik menurut saya adalah yang pertama, menanamkan sifat jujur pada diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, mengapresiasi diri saat mendapatkan nilai yang lumayan memuaskan. Hal tersebut biasanya jadi mendorong semangat belajar agar hasilnya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, rajin belajar dan giat latihan mengerjakan soal. Bagaimana Kanada? Jawabannya, apakah dapat dipahami? Ya, Claudia, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang kedua, ada pertanyaan dari Nur Halimah. Bagaimana cara kita sebagai guru dalam menerapkan sistem pendidikan yang multikultural? Yang pertama, menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa. Yang kedua, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antar siswa di sekolah. Bagaimana Nur Halimah? Apakah dapat dipahami? Iya, Claudia, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Yang terakhir, ada pertanyaan dari Adelia Serta Kusuma. Bagaimana cara menanamkan sifat demokrasi pada siswa SD? Yang pertama, mengajarkan dan memberi pengertian tentang perbedaan kepada anak atau siswa tersebut. Yang kedua, mengajarkan anak atau siswa tersebut memiliki sikap dan sifat tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, memberikan pengertian kepada anak atau siswa untuk tidak menghakimi orang lain. Bagaimana Adelia Serta Kusuma? Apakah dapat dipahami? Ya, sudah. Terima kasih, Claudia. Ya, sama-sama Adel. Sudah terjawab semua, Pak, pertanyaannya. Oke, ya. Panggilannya Claudia ya? Iya, Pak. Oke, thank you Claudia. Ya, bisa diturunkan raisennya ya. Ini ada 3 penanya dari Halimah, Nada, sama Adelia. Oke, thank you. Selanjutnya silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mufidah yang bertanya, apakah pendidikan multikultural sejalan dengan pendidikan agama? Pendidikan agama dan pendidikan multikultural saling berkaitan satu sama lain dalam menyikapi berbagai hal, terutama dalam menyikapi perbedaan, baik itu dari agama, suku, ras, dan budaya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama dan pendidikan multikultural perlu diajarkan kepada siswa. Bagaimana Mufidah? Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Terima kasih, Dea. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Jihan Fauzia yang bertanya, bagaimana cara penerapan pendidikan multikultural di sekolah? Penerapan pendidikan multikultural di sekolah antara lain, 1. Menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa. Yang kedua, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antar siswa di sekolah. Bagaimana Jihan? Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya dia. Ya, sama-sama Jihan. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Adelia Ramadanti yang bertanya, bagaimana cara Anda menerapkan sistem pendidikan yang multikultural? Penerapan pendidikan multikultural dapat diterapkan dengan menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa tanpa memandang perbedaan masing-masing. Yang kedua, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi. Bagaimana Adelia Ramadanti? Apakah bisa dimengerti? Iya, dia mengerti. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah, Pak. Sudah Ya. terjawab semua. Oke Dea, thank you Dea. Ya, 3 penanya dari Adelia, Jihan sama Mufidah ya. Oke, yang terakhir Dewi Anggra ini. Iya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adila Herlia. Jika
demokrasi bertentangan dengan Pancasila, langkah apa yang sebaiknya harus diambil? Yang pertama, memberi kebebasan kepada media massa untuk memberi kritik dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Yang kedua itu mempersatukan pemuda dengan cara menghormati orang lain, agama, budaya, dan suku. Bila ada masalah, diselesaikan secara musyawarah agar tidak terjadi konflik. Bagaimana, Adinda? Apakah sudah jelas? Sangat jelas. Terima kasih Dewi atas penjelasannya. Sama. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Halimah. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelembagaan kurikulum pendidikan multikultural? Faktor penghambatnya yaitu sikap individu, kurangnya media dan poster-poster tentang keberagaman dan nilai-nilai multikultural, kurangnya sosialisasi upaya untuk mengatasi hambatan dengan menekankan tentang nilai-nilai menghargai, menghormati, dan toleransi. Bagaimana Nur Halimah? Apakah sudah jelas? Jelas Dewi, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Kamila. Bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan demokrasi? Dalam konteks demokrasi, pendidikan penting untuk membangun kesadaran setiap orang bahwa mereka perlu mencapai kedewasaan dengan berdasarkan penghargaan terhadap orang lain, sehingga menumbuhkan kesederajatan. Selain itu, yang terpenting adalah pendidikan merupakan media untuk memupuk sikap empati dan toleran. Bagaimana Zahra? Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih Dewi. Sama-sama. Udah Pak. Oke, ya, terima kasih semuanya. Sudah menyampaikan ya jawabannya semampunya, dan menurut saya jawabannya udah sangat bagus-bagus ya. Setiap pertanyaan, setiap jawaban juga menurut saya nyerempet kena gitu ya. Hasilnya bagus-bagus ya. Baik, ini Bapak persingkat ya karena ini udah azan maghrib ya. Bapak rangkum saja. Jadi di bab saat ini di bab tentang pendidikan multikulturalisme dan pluralisme ini serta demokrasi ini menitik beratkan kepada kita supaya sekaligus tentang perubahan sosial juga, ini menitik beratkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati ya. Karena saat ini perubahan sosial itu di 5.0, society 5.0 itu adalah di medsos ya. Di medsos, di kehidupan maya dan kehidupan nyata itu tergabung saudara ya. Yang ini sudah ada undang-undangnya dan ini harus hati-hati ya. Maka kita harus mawas diri, harus dilandasi dengan ajaran agama, harus hati-hati perkataannya, tindakannya, kalimatnya dalam menyampaikan kritik, saran, terus kolaboratif dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi disampaikan dari beberapa ini, salah satu yang paling krusial itu adalah di perbedaan pluralisme dan multikulturalisme. Jadi multikulturalisme ini adalah menitik beratkan kepada bagian-bagian budaya saja ya. Jadi memang ini ada unsur syaraknya juga ya. Ada budaya, ada agama dan lain sebagainya gitu. Jadi ini harus kita klarifikasi ya, bahwa kita semuanya mempelajari dan mengikuti juga. Jadi ini Indonesia ini bersifat multikulturalisme dan sekaligus juga bersifat pluralisme ya. Dan pluralisme ini adalah menitik beratkan kepada atau mungkin mengajari kepada kita untuk tetap mempelajari, mengkaji, menelaah, bahkan menganalisis ya, menganalisis secara berbagai perspektif ya tentang kehidupan yang ada di Indonesia. Kemudian di era 5.0 ini masyarakat Indonesia dan kita semuanya, kalau di kurikulum yang terbaru itu adalah adanya nama pelajar Pancasila ya. Di dalam kurikulum saat ini kurikulum prototipe ya atau sekolah penggerak, di sekolah-sekolah nanti yang akan Anda ajar atau mungkin di sekitar Anda itu dengan nama sekolah penggerak ya. Nah, PSP ya, program sekolah penggerak itu dengan nama pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini ada 6, yang salah satunya itu adalah berbineka
Tunggal Ika atau berbineka secara global. Nah, berbineka secara global ini adalah mengajarkan kepada kita harus bersikap pluralisme dan multikulturalisme, ya. Ini adalah ajaran kita atau mungkin model, salah satu model yang ada di Indonesia dan ini sedang diterapkan. Dan ini akan dikembangkan terus sampai menerus sampai sekitar tahun 2024 mendatang. Jadi kita harus mawas diri, harus tahu bahwa ternyata pelajar Pancasila itu akan kita pelajari lagi di masa depan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi sudah disampaikan dari tujuan pendidikan multikultural dan sebagainya, tantangan dan hambatan ya. Maka kita harus respect betul tadi, harus respon secara gerak cepat ya. Terus kemudian ada empati, ada toleransi sebagai pondasi kita ya, saling menghormati, membiarkan dia melaksanakan ajaran agamanya dan lain sebagainya begitu. Terus tidak mengganggu orang lain ya, ini tidak merusak, tidak berbuat iri, dengki, gibah kalau menurut agama gitu ya. Terus kemudian tidak mengurusi urusan orang lain, tidak bertentangan dengan hukum setempat, baik hukum agama, hukum nasional ya, hukum RT, RW, desa, kelurahan. Ini harus kita waspadai begitu. Oke, baik, itu mungkin secara singkat karena ini sebentar lagi azan Bapak sampaikan. Terima kasih yang sudah presentasi ya. Ini mohon maaf Bapak potong karena sebentar lagi takut azan ya. Baik, beri aplaus buat yang presentasi. Terima kasih semuanya. Ya, presentasi keren-keren. Yang bertanya juga keren, yang ikut kuliah juga keren-keren ya. Oke, mantap. Baik, mari kita sebelum itu apa ada yang ingin ditanyakan? Terkait absensi? Ya. Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Berarti absensi sudah Bapak. fix, final seperti itu ya. Absensi dan penyampaian materi. Ya. Bapak, permisi, mohon maaf. Ya. Maya Febrianti hadir, Pak. Ya, nanti kita cek ya. Baik, Maya absensi keberapa? Nomor absensi berapa? Apa ya? Di Abdis Khalifah Lila, Pak. Oke, ya nanti dicari. Maya ya namanya ya. Tadi ya panggil Maya ya. Iya, Pak. Oke. Maaf ya, Pak. Tadi kendala sinyal. Oke, ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sholat maghrib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.